Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 MIPA 4, saya Lia Ruliani Dan saya Silvi Febrianti akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengelolaan sampah dengan prinsip 4R untuk mengurangi dampak pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi. Peningkatan suhu tersebut disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi akibat aktivitas manusia. Adapun gas rumah kaca yang dimaksud adalah karbon dioksida, uap air, metana, klorofluorokarbon, dinitrogen oksida, dan ozon. Salah satu aktivitas manusia yang dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer adalah sampah. Sampah merupakan suatu benda atau barang yang dibuang karena penggunaannya telah selesai. Sampah dapat berasal dari sisa kegiatan manusia sehari-hari atau proses alam. Saat sampah menumpuk di tempat pembuangan akhir, sampah akan membusuk dan membentuk gas metana yang merupakan gas rumah kaca. Lalu, bagaimana cara mengurangi pemanasan global yang disebabkan oleh sampah? Kita dapat melakukan pengelolaan sampah dengan prinsip 4R. 4R 4R merupakan prinsip yang digunakan untuk mengelola dan mengurangi sampah. 4R meliputi replace, reduce, reuse, dan recycle. Supaya kita lebih memahami pengelolaan sampah dengan prinsip 4R, kita akan mengidentifikasi beberapa macam sampah berikut. Pertama, kaleng bekas. 1. Reduce, mengurangi penggunaan kaleng sekali pakai. 2. Replace, mengganti kaleng sekali pakai dengan wadah yang lebih ramah lingkungan. 3. Reuse, menggunakan kembali kaleng bekas sebagai wadah penyimpanan, pot tanaman, tempat alat tulis, celengan, dan berbagai macam kerajinan lainnya. 4. Recycle, mengumpulkan kaleng bekas dan menjualnya ke pabrik daur ulang. Kaleng bekas akan didaur ulang menjadi batangan aluminium dan kemudian diubah menjadi gulungan aluminium yang akhirnya digunakan untuk memproduksi produk baru atau kaleng minuman baru. Kedua, botol kaca bekas. 1. Reduce, mengurangi penggunaan botol kaca sekali pakai. 2. Replace, menggantikan produk yang menggunakan botol kaca sekali pakai dengan produk yang kemasannya lebih ramah lingkungan. 3. Reuse, menggunakan kembali botol kaca bekas sebagai kanvas bunga, penghias ruangan, atau kerajinan lainnya. 4. Recycle, kumpulkan botol kaca bekas ke pabrik daur ulang untuk dipilah sesuai warna, lalu dibersihkan dan dihancurkan supaya bisa menjadi bahan mentah yang disebut kulit. Kulit tersebut akan dilelehkan dan dicampur dengan bahan lain seperti gamping atau batu kapur. Lelehan tersebut dituang ke dalam cetakan dan akan menjadi produk kaca baru. Kebanyakan kaca bekas yang didaur ulang dapat menjadi botol kaca atau toples, namun ada juga yang menjadi keramik atau benda-benda bahan bangunan. Ketiga, kardus bekas. 1. Reduce, hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah yang besar. 2. Replace, mengganti produk yang menggunakan kardus sekali pakai dengan produk yang memiliki kemasan yang lebih ramah lingkungan. 3. Reuse, menggunakan kardus bekas sebagai wadah penyimpanan, kotak pengiriman, atau kerajinan lainnya. 4. Recycle, mengumpulkan kardus bekas dan menjualnya untuk didaur ulang sebagai bahan baku untuk membuat produk baru seperti kertas daur ulang. Keempat, kertas bekas. 1. Reduce, menggunakan kertas dengan kedua sisinya dan menggunakan teknologi digital untuk mengurangi penggunaan kertas. 2. Replace, menggantikan kertas sekali pakai dengan kertas daur ulang dan menggunakan teknologi digital untuk menggantikan penggunaan kertas. 3. Reuse, menggunakan kembali kertas bekas sebagai catatan atau nota dan sebagai bahan kerajinan. 4. Recycle, menggunakan kertas bekas sebagai bahan baku untuk membuat kertas daur ulang. Kelima, botol plastik. 1. Reduce, mengurangi konsumsi air kemasan atau menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali. 2. Replace, mengganti botol plastik dengan barang yang dapat digunakan dalam jangka waktu panjang seperti botol tumbler. 3. Reuse, menggunakan kembali botol plastik menjadi pot tanaman, tempat menyimpan minyak goreng, dan berbagai kerajinan lainnya. 4. Recycle, kumpulkan botol plastik bekas ke pabrik daur ulang untuk dipilah sesuai warna dan kebersihannya, dicacah, dicuci, kemudian dilelehkan. Hasil lelehan tersebut akan menjadi produk seperti biji plastik, karung, tas belanja,
produk tekstil seperti baju olahraga. Keenam, sampah dapur organik. 1. Reduce. Hindari pembelian bahan-bahan yang berlebihan. 2. Reuse. Menggunakan kembali sampah dapur organik sebagai pakan ternak. Bisa juga dijadikan sebuah kerajinan, contoh dari kulit telur. 3. Recycle. Mendaur ulang sampah dapur organik menjadi pupuk kompos dan biogas. Ada pula untuk membuat pestisida nabati dari kulit bawang merah dan bawang putih. 4. Replace. Menggantikan penggunaan pupuk kimia dengan pupuk organik dari sampah dapur organik. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.